Masih belum puas dengan prosesor 14 core generasi terbaru? Atau mungkin belum puas juga sama laptop gaming 16 inch? Nah, ini dia jawabannya. ROG Strix Scar 17 SE merupakan versi spesial dari ROG Strix Scar series terbaru. Jadi ini adalah laptop gaming papan atas yang pure fokus ke performa dan gaming banget gitu. Beda sama Zephyrus yang masih mikirin desain kalem dan juga lebih tipis. Jadi jangan kaget kalau ini laptop ukurannya cukup besar demi mengakomodir performa besar sebaik mungkin. Secara desain sih belum berubah ya dari ROG Strix Scar SE yang sebelum-sebelumnya. Desainnya gaming banget dengan keyboard per key Aura RGB, ditambah lighting RGB di sekeliling base bagian depan, di bawah monitor samping kiri, dan logo mata di punggung. Rame sekali pokoknya buat para pecinta RGB. As usual, sebagai Scar ada fitur ROG Keystone yang bisa di custom misalnya buat buka shadow drive. Terus ada sistem armor caps, 3 opsi caps copot pasang magnetik yang sayangnya nggak ada opsi berwarna, misal merah gitu ya. Paling ya kalau mau silakan 3D print sendiri. Beda sama seri Zephyrus yang hampir semua bodinya aluminium, mayoritas laptop ini terbuat dari bahan polimer solid, bahkan setengahnya semi-transparan gini ya, keren banget, kecuali bagian punggung aja. Punggungnya ini kalau kena sinar UV matahari, setengahnya ada corak warna biru loh guys. Jadi ketika lagi indoor dan nggak ada sinar UV, ini nggak kelihatan ya, nggak ada warnanya. Membuka mekanisme piston hinge ikoniknya, kita akan disambut layar 17 inch QHD 16:9 IPS level 240Hz, bezel minim, saking minimnya sampai nggak ada webcam. Untungnya ya refresh rate segini di resolusi QHD itu mantep banget buat game maupun kerja, resolusi sekaligus speed dapet, dan at least dapat bonus webcam ROG di dalam box retail di Indonesia. Konektivitas, di kanan tidak ada apa-apa kecuali si ROG Keystone, ngumpul di belakang semua ya soalnya, mulai dari satu USB-C Thunderbolt 4, satu USB-C 3.2 Gen to support DP dan charging PD 100W, HDMI 2.1, LAN port, dan charging port. Lanjut kiri ya lagi ada dua USB-A 3.2 Gen 1 serta combo audio jack. Embel Special Edition pada laptop ini tentu juga terkait jeroan ya, dimana kita dapat Core i9 16 core pertama di dunia perlaptopan ROG. Core i9 12950HX ini basically adalah Core i9 Gen 12 desktop ya 12900H yang di-downvolt ke kelas 55W terus masuk ke dalam laptop. Beda dengan seri H ataupun seri HK Alder Lake yang mentok di 14 core, Alder Lake HX mengorbankan GPU Iris Xe demi mempertahankan konfigurasi 8 P-core dan 8 E-core, total 16 core 24 thread sesuai ya 12900H. So, pakai UHD Graphics 770 yang ada di desktop. Namun, itu nggak masalah ya, karena untuk sebuah laptop gaming, toh pasti dibundle sama GPU yang powerful. Dalam kasus Scar 17 SE ini ada 3070 Ti atau 3080 Ti versi laptop. Di base model ini pun udah dikasih DDR5 32GB dual channel, SSD 1TB PCIe Gen 4, serta ada satu lagi slot SSD kosong in case mau nambah. Well, ngelihat dia makan listrik bisa sampai 130W saat full load mode turbo, nggak heran sih kalau skor yang didapat nggak beda jauh dari Core i9 12900 edisi desktop. Luar biasa banget untuk sebuah laptop yang nggak perlu dibawa pakai koper. Dibanding Core i7 atau Core i9 H series pun, ketika di run Cinebench berkali-kali, skornya tetap lebih unggul. Jadi ya, ini jelas laptop yang didesain demi performa tanpa kompromi, terutama buat yang butuh performa CPU ala desktop high-end tapi bisa dibawa kemana-mana. Lumayan sih, kayak rendering berbasis CPU macam Blender ini bisa sekitar 8% lebih kencang dari 12900H, di Premiere Pro juga bisa sekitar 10% lebih kencang. Sekedar catatan, ada opsi overclocking di Armoury Crate, namun kami hanya ngetes di konfigurasi default. Lalu, Max Switch di Armoury Crate sekarang udah ganti UI ya by the way, jadi kalau mau pure pakai GPU discrete tanpa bottleneck, pilihnya mode Ultimate. RTX 3070 Ti laptop full power yang bisa narik daya up to 150W ini adalah GPU yang sempurna untuk gaming hardcore di resolusi QHD, masih sangat handal kecuali kalau emang belum puas sama frame rate yang biasa-biasa aja, baru deh mungkin sikat yang sekalian versi 3080 Ti. Semoga secepatnya kami bisa coba juga yang versi 3080 Ti buat perbandingan. Seri Strix, apalagi yang 17 inch, nggak pernah main-main tentunya soal cooling. Di sini, as usual, ada dua kipas besar yang buang panas ke 4 heatsink. Masing-masing CPU dan GPU dilayani 3 heat pipe yang juga melintas ke semua VRM, VRAM, dan chipset.
Plus katanya yang 3080 Ti dikasih vapor chamber. So, meski saat stress test CPU bisa sampai 97 derajat saat di awal, saat aja ya. Saat gaming sih suhu aman ya, sekitaran 70 hingga 80 derajat, baik CPU maupun GPU, plus permukaan keyboard laptop adem banget. Bunyi kipas main kenceng, cuma still masuk akal lah. Nggak ngelebihin 50 desibel kayak beberapa laptop performa tinggi lainnya. Selama main game pakai headset dijamin aman, tentram. Kesimpulannya, body 17 inch yang luas ini sanggup menangani sementok-mentoknya kombinasi CPU dan GPU. Seperti biasa, ada keyboard full size dengan per key RGB, key travel dalam jadi sangat nyaman dipakai, ada 5 tombol makro di atas yang berfungsi ganda sebagai tombol volume, mute, power profile, dan armory crate. Tombol power di ujung kanan atas sayangnya nggak nyatu sama fingerprint macam Zephyrus. Lalu touchpad juga luas dan nyaman meski udah kehilangan tombol mouse dedicated. Ada sistem quad speaker yang 2 diantaranya front firing, kualitas suara lumayan bagus, lalu soal daya tahan baterai, ya meski ukurannya 90Wh ini tetap nggak lebih tahan lama ya kalau dibandingin sama laptop-laptop gaming Alder Lake lainnya, sekitar 5 jam playback YouTube jika GPU discrete dimatikan total. Power adapter bawaan jelas besar, punya rating 280 watt, nggak heran ya mengingat hardware-nya sangar-sangar banget. Singkat cerita, kalau Anda benar-benar butuh laptop desktop replacement atau pengganti desktop yang paling kencang di pasaran saat ini tanpa mesti dibawa-bawa pakai tas khusus apalagi koper, ROG Strix Car 17 SE adalah solusi paling cengli. Gue pribadi yang sehari-hari cuma bikin video review, ya belum tahu power segini buat apa. Tapi pasti di antara kalian viewers ada aja kan nih yang butuh performa desktop papan atas, terutama CPU dalam bentuk laptop, sekaligus butuh layar luas demi bisa kerja dengan nyaman. Ya nggak? Nah, well, silakan beropini dan mendang-mending di bawah. Itu dulu buat si Scar 17 SE. Buat yang baru cuma pingin beli, semoga bisa kebeli nanti. Amin. And as always, stay safe, stay healthy.